Wah, nggak nyangka ya, ternyata akhir tahun sudah dekat. Nah, teman-teman di sini yang udah ngerencanain liburan, mau liburan kemana nih? Atau mungkin ada yang udah pesen tiket. Tapi buat orang-orang yang kerjanya di bidang keuangan, khususnya akuntansi, akhir tahun bukan cuma mikirin mau liburan kemana, tapi mikirin juga bikin laporan keuangan. Ya, emang akhir tahun itu waktunya bikin laporan keuangan tahunan. Nah, ngomong-ngomong tentang laporan keuangan, ada akun-akun yang perlu banget diperhatikan biar laporan keuangan yang dibikin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, akun-akun tersebut perlu dibuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk akun-akun yang disesuaikan, yang pertama yaitu biaya dibayar di muka. Ada dua pendekatan cara mencatat biaya dibayar di muka. Yang pertama itu pendekatan neraca. Pendekatan neraca ini saat terjadinya transaksi, misalnya asuransi ya, asuransi dibayar di muka. Jadi saat terjadinya transaksi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Misalnya aja ini transaksinya bulan Juli ya. Nah, ini nilainya 1,2 juta aja. Jadi di bulan Desember itu ada asuransi yang udah menjadi biaya, yang sudah menjadi beban, ada juga yang belum. Jadi harus disesuaikan menjadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nilainya 600 ya, karena kan Juli sampai Desember. Jadi nanti akan menyisakan saldo asuransi dibayar di muka senilai 600. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan laba rugi. Jadi saat terjadi transaksi, dicatatnya langsung ke beban asuransi. Katakanlah 1,2 juta untuk waktu 1 tahun. Jadi pas Desember itu kan ada beban yang udah benar-benar menjadi biaya ya. Ada juga yang masih belum. Jadi harus disesuaikan menjadi asuransi biaya di muka 600 sama beban asuransi. Jadi ini akan menyisakan beban asuransi pas 600 karena kan yang udah terpakainya 6 bulan jadi 600, terus asuransi dibayar di mukanya juga 600 karena kan sisanya lagi dari Januari sampai ke Juni lagi itu 600. Untuk akun kedua yaitu perlengkapan atau persediaan atau bisa juga bahan habis pakai lainnya ya. Misalnya di akhir Desember itu saldo perlengkapan atau persediaan ya bisa saja itu 1 juta. Pas udah stock of name ternyata fisiknya hanya ada 300.000. Berarti kan ada selisih 700.000 yang udah terpakai, makanya ini harus dibuat jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan 700, terus perlengkapan 700. Jadi nanti akan sisa perlengkapan 300 sesuai dari stock of name-nya. Lalu yang berikutnya itu biaya yang masih harus dibayar. Contohnya aja biaya di sini tuh biaya listrik, biaya gaji, karena kan kalau listrik dipakai dulu, setelah itu tagihannya dibayar di bulan depan. Nah, gaji juga kan karyawan kerja dulu, terus gaji bulan tersebut dibayarnya di bulan depan. Jadi ini harus dibuat jurnal penyesuaian, yaitu misalnya aja gaji ya 5 juta. Gaji Desember. Gaji Desember ini kan dibayarnya di Januari ya. Jadi harus bikin beban yang masih harus dibayar. Beban gaji 5 juta ini sama kreditnya hutang gaji.
Bebannya udah diakui karena kan emang karyawan udah kerja duluan, tapi kan bayar gajinya itu masih di bulan depan, jadi dihutangkan. Ini tadi ketiga ya. Yang keempat, pendapatan yang masih harus dibayar. Contohnya di sini pendapatan bunga. Misalnya perusahaan nyimpen uang di bank 1,2 juta, biar gampang hitungnya. Nyimpen uang di bank itu 1,2 juta bulan September. Terus ini bunganya 12%. 12% per tahun. Terus diterimanya itu setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Berarti kan bakal diterima senilai 6%-nya itu diterima di akhir Februari ya. Jadi 6%-nya itu bunganya akan diterima di akhir Februari. Jadi ada bunga September sampai Desember, 4 bulan yang belum dibayar. Harusnya udah diterima tapi ini belum diterima. Jadi dibuatlah jurnal piutang bunga pada pendapatan bunga. Jurnalnya ini per 31 Desember ya, senilai bunga dari 4 bulan ini ya. Silahkan dihitung aja. Lanjut, akun yang perlu disesuaikan kelima, yaitu penyusutan. Untuk penyusutan nanti bakal ada videonya tersendiri ya. Jadi di sini singkat aja. Misalnya kendaraan. Kendaraan nilainya 120 juta. Disusutkannya itu 1.200.000 deh per bulan. Jadi harus dibikin jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan nilainya 1,2 juta. Lanjut ke 6, yaitu pendapatan diterima di muka. Sama, ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan neraca ya. Kalau pendekatan neraca itu saat terjadinya transaksi, di sini dicatatnya sebagai ini uang masuk kas pada pendapatan diterima di muka. Kita pakai contoh di sini masih 1,2 juta ya, biar gampang hitungnya. Pendapatan ini diterimanya bulan September. Untuk masa kerja, pendapatan dari masa kerja selama setahun. Jadi di 31 Desember, yang udah murni menjadi hak kita, yaitu baru 400.000. Jadi harus dibuat penyesuaiannya. Di sini pendapatan diterima di muka 400.000 pada pendapatan 400.000. Jadi pendapatan yang belum menjadi haknya itu di 31 Desember, yaitu sisanya dari pengurangan 1,2 juta
dengan 400, yaitu 800.000. Terus pendekatan berikutnya itu pendekatan laba rugi. Jadi saat menerima uang di September, yaitu kas pada pendapatan. Di sini langsung sebagai pendapatan. Tapi pas 31 Desember ada sebagian yang belum menjadi hak ya kan, jadi harus di adjust menjadi pendapatan pada pendapatan diterima di muka. Yang udah menjadi haknya kan 400.000 ya. Terus yang belum menjadi haknya itu 800.000. Jadi di sini pendapatan diterima di mukanya yang belum menjadi hak 800.000, pendapatannya 800.000. Nah, ini kan akan mengurangi pendapatan ini. Jadi pendapatan yang udah menjadi haknya kan 400 ya. Nah, selanjutnya dan ini yang terakhir yaitu nomor 7, piutang. Piutang ini terjadi misalnya kita memberikan layanan atau menjual barang secara kredit. Tapi orang yang diberi kredit tersebut ada kemungkinan tidak membayar, misalnya bangkrut atau tidak bisa dihubungi dan berbagai kendala lainnya. Jadi harus dibuat cadangan piutang. Jadi harus dibikin biaya kerugian piutang. Untuk nyatat biaya kerugian piutang ini ada dua cara ya. Jadi kalau misalnya piutangnya sama sekali udah nggak bisa ditagih dan mau dihapus, yaitu jurnalnya biaya kerugian piutang pada piutang. Nah, ini kalau benar-benar udah nggak bisa ditagih ya, mau usaha gimana pun nggak bisa ditagih dan emang harus dihapuskan, ya ini jurnalnya seperti ini. Jadi nanti jurnal tersebut akan mengurangi saldo piutangnya. Nah, untuk cara yang kedua atau metode yang kedua ini melalui metode cadangan. Jadi saat terjadinya piutang itu langsung dihitung cadangan piutangnya. Jurnalnya hampir mirip. Beban kerugian piutang, kreditnya itu cadangan kerugian piutang. Jadi cadangan kerugian piutang ini nggak langsung mengurangi piutangnya, tapi untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti ada piutang yang nggak bisa ditagih. Jadi kita cadangkan dulu. Nah, itu tadi 7 akun yang dibikin jurnal penyesuaian. Like dan share kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejakmu di komentar.